Buas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini dengan izin dan taufiknya kita bisa melaksanakan berbagai rangkaian ibadah-ibadah Zulhijjah. Kita baru saja melewati hari-hari terbaik sepanjang tahun yang kita isi dengan ibadah-ibadah dan ketaatan yang seluruhnya kita harapkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kekurangan-kekurangan serta dosa-dosa kita dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang perlu kita ingatkan pada diri kami pribadi dan kepada para pemirsa sekalian, bahwa di antara rangkaian-rangkaian ibadah di bulan Zulhijjah adalah yang disebut dengan hari tasyrik, atau di antara waktu-waktu mulia yang perlu dibahas di dalam pembahasan bulan Zulhijjah secara umum adalah pembahasan tentang hari-hari tasyrik, pembahasan tentang hari-hari tasyrik. Hari tasyrik ini sebenarnya sudah masuk ke dalam bahasa Indonesia tasyrik, tapi sebenarnya asal muasalnya dalam bahasa Arab itu adalah hari tasyriq. Hari tasyriq dari kata-kata syarraqa yusyarriqu, dari huruf shin dan ra dan qaf, yang artinya menjemur, ya, atau ya berkaitan dengan makna menjemur. Apa maksudnya menjemur? Karena pada hari-hari ini orang-orang Arab pada zaman dahulu, kaum muslimin, setelah mereka menyembelih hewan kurban, karena mereka belum punya alat freezer atau semacamnya seperti kita saat ini untuk mengawetkan daging, maka mereka membagi atau mencincang daging-daging tersebut, kemudian menjemurnya di bawah matahari, sinar matahari, supaya bisa diawetkan. Maka hari-hari ini atau hari-hari tersebut disebut dengan hari tasyrik atau menjemur daging. Artinya maknanya erat kaitannya dengan hal tersebut. Secara spesifik hari ini adalah hari yang dimaksud adalah hari yang ke-11, hari yang ke-12, ke-13 di hari atau di bulan Zulhijjah. Hari ke-11, 12 dan 13 di bulan Zulhijjah. Dan hari tasyrik ini juga terkadang atau bisa juga disebut dengan hari Mina, karena para jamaah haji di hari-hari ini sedang berada di Mina untuk melempar jumrah dan berbagai rangkaian ibadah lainnya yang dianjurkan untuk dilaksanakan di hari ini, dan mereka berada di Mina, dan karena itulah hari-hari tasyrik ini juga bisa disebut dengan hari Mina. Setelah kita membahas definisi singkat tentang hari tasyrik ini, yang tidak kalah pentingnya, bahkan inilah inti yang perlu kita bahas, adalah apa keutamaan dan amalan-amalan apa saja yang kita dianjurkan untuk laksanakan di hari-hari tersebut. Ya, tentunya ketika suatu waktu dikatakan mulia atau dikatakan afdal, memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka keutamaan tersebut bukan berarti serta-merta ketika kita mencapai hari tersebut, umur kita sampai di waktu tersebut, serta-merta kita langsung mendapatkan kemuliaannya begitu saja. Tetapi kemuliaan yang dimaksud adalah ketika dibarengi dengan amal soleh. Artinya kita isi waktu-waktu tersebut yang mulia tersebut dengan amal-amal soleh yang diajarkan oleh syariat. Sebaliknya, waliyazubillah, jangan sampai karena kita menganggap ini di hari mulia, otomatis kita mulia, maka kita bahkan justru mengisinya dengan kemaksiatan dan kedurhakaan kepada Allah, maka ini jelas sebuah kerugian yang besar. Jadi sekali lagi, ketika kita berbicara tentang keutamaan suatu masa, suatu zaman, maka yang dimaksud adalah
kaitannya dengan amal-amal apa saja yang bisa kita lakukan supaya kita memperoleh keutamaan tersebut. Kita akan menyebutkan beberapa poin secara singkat tentang keutamaan hari-hari tasyrik dan amal-amal apa saja yang bisa kita lakukan mengisi hari-hari mulia tersebut. Yang pertama, bahwa hari-hari tasyrik merupakan salah satu hari-hari termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di dalam satu tahun. Di dalam satu tahun. Kita mungkin sering mendengar hadis tentang kemuliaan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Betul bahwa itulah yang sangat populer, yang sangat sering kita dengarkan memotivasi kita untuk beramal di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Tetapi kita tidak boleh melupakan bahwa keutamaan ini sebenarnya tidak betul-betul berhenti pada hari ke-10 saja, tetapi keutamaan tersebut juga dimiliki oleh 3 hari setelahnya, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Daud, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Daud disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna afdalal ayyami 'indallahi yaumun nahr summa yaumul qar. Sesungguhnya hari yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Yaumun Nahr, artinya hari kurban, hari ke-10 Zulhijjah, hari Idul Adha, dan juga Yaumul Qar. Apa itu Yaumul Qar? Yaumul Qar adalah hari ke-11 bulan Zulhijjah, disebut dengan Yaumul Qar karena sebagaimana sudah kita singgung juga tadi bahwa pada hari ini jamaah haji menetap di Mina. Qar artinya ada kaitan bermakna menetap di Mina. Dan intinya yang kita maksud di sini, hadis ini menunjukkan bahwa hari yang mulia, termasuk hari yang mulia dalam setahun adalah hari-hari tasyrik, utamanya di hari yang ke-11 tersebut yang disebutkan di dalam hadis ini. Kemudian kemuliaan lain yang dimiliki oleh hari-hari tasyrik ini adalah dia termasuk hari yang disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-203, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat." Wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Yang artinya sebutlah atau berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang ma'dudat. Hari-hari ma'dudat sebenarnya sering kita bahas, artinya sering kita dengarkan penjelasannya ketika kita misalnya membahas tentang puasa Ramadan. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Hari-hari yang bisa dihitung atau hari-hari yang berbilang. Di hari-hari berbilang di ayat yang barusan kita baca itu pembahasannya tentang bulan puasa. Tetapi di ayat yang ke-203 wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat, maksudnya adalah hari-hari tasyrik. Maksudnya adalah hari-hari tasyrik. Kenapa ayyam ma'dudat disebut dengan hari tasyrik atau hari tasyrik disebut dengan ayyam ma'dudat? Karena hari tasyrik juga jumlahnya sedikit dan bisa dihitung. Ya, ini sebagaimana tafsir dari Ibnu Abbas, Atha dan Mujahid, sebagaimana yang disampaikan oleh atau dinukil oleh Al-Imam At-Tabari dalam tafsir beliau, bahwa di antara keutamaan hari tasyrik adalah bahwa dia disebutkan di dalam Al-Qur'an. Tentu dalam konteks pujian, dalam konteks keagungan, kita katakan ketika hal tersebut disebutkan di dalam Al-Quran, suatu hal disebutkan dalam Al-Quran, tentu dalam konteks yang positif, maka itu jelas merupakan keutamaan yang besar. Berikutnya, bahwa hari-hari tasyrik, di antara keutamaannya adalah dia termasuk hari raya kaum muslimin. Termasuk hari raya kaum muslimin. Tentu kita mengenal hari kaum muslimin memiliki beberapa hari raya. Kalau kita mau katakan misalnya hari raya yang bersifat pekanan, maka itu adalah hari Jumat, ya. Hari raya yang bersifat pekanan adalah hari Jumat. Adapun yang bersifat tahunan, maka sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa hari Idul Fitri dan hari Idul Adha. Meskipun mungkin kita menduga bahwa yang dimaksud dengan hari raya Idul Adha hanya di hari ke-10, hanya ketika kita sholat Idul Adha dan menyembelih kurban di sana. Padahal menurut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita sebutkan sebentar, bahwa hari raya tersebut bukan hanya mencakup satu hari tersebut di tanggal 10, tetapi juga mencakup
tanggal 11, 12 dan 13 atau dengan kata lain juga termasuk hari tasyrik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah SAW bersabda bahwa ayyamut tasyriq Rasulullah SAW bersabda yaumu arafah wa yaumun nahar wa ayyamut tasyriq aiduna ahlal islam wa hiya ayyamu aklin wa syurbin. Hari Arafah tanggal 9, wa yaumun nahar hari berkurban tanggal 10, wa ayyamut tasyriq hari-hari tasyrik 11, 12 dan 13 aiduna ahlal islam adalah hari raya kita. Hari raya kita ahlul Islam kaum muslimin, wahi ayyamu aklin wa syurbin, yaitu hari makan dan minum. Jadi dari hadis ini kita bisa mengetahui para jamaah sekalian bahwa hari raya yang kita maksud bukan hanya satu hari tetapi beberapa hari, bahkan mulai dari hari Arafah sampai ke hari tanggal 13 di hari tasyrik. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahumullahu taala jami'an. Kemudian apa maksud dari hari raya? Artinya ketika suatu hari dikatakan hari raya, maka di antara hal yang terkandung dalam hal ini adalah bahwa hari raya, ketika berhari raya kita tidak boleh berpuasa. Ketika berhari raya kita tidak boleh berpuasa. Sebagaimana terdapat larangan berpuasa dalam Musnad Imam Ahmad ya, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kita dilarang berpuasa di hari raya. Dan larangan berpuasa ini menurut jumhur ulama mencakup puasa sunnah, puasa qadha maupun puasa nazar. Dan kapan seseorang berpuasa di hari-hari raya tersebut, maka puasanya batal. Seperti itu menurut penjelasan jumhur ulama. Kecuali tentunya kalau kita kaitkan dengan ibadah haji, para jamaah haji yang melaksanakan haji dengan tamattu ataupun qiran yang tidak mendapatkan hadiyu, tentu mereka berpuasa di hari ini. Tetapi yang kita maksudkan kaum muslimin secara umum yang tidak melaksanakan ibadah haji, maka mereka tidak boleh berpuasa di hari-hari tasyrik ini, karena Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam sebutkan bahwa ini adalah yaumu aklin wa syurbin, hari makan dan minum. Dari hal-hal seperti ini juga para hadirin sekalian, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hal yang patut untuk kita sadari adalah kita menyadari kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan kita menyadari ketundukan kita kepadanya. Sebab beberapa hari sebelum tasyrik, tanggal 1 sampai tanggal 9, itu kita dianjurkan memperbanyak ibadah, termasuk memperbanyak puasa sunnah. Dan sebaliknya ketika sudah masuk hari tasyrik, justru jangan kita mau berpuasa sunnah, bahkan kita hukumnya tidak boleh berpuasa. Ini semua menunjukkan upaya kita tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita mau bandingkan apa bedanya hari-hari pertama Zulhijjah dengan hari-hari tasyrik, tidak ada beda. Sebenarnya secara fisik tidak ada bedanya ya. Kita lihat secara kasat mata, matahari terbit dari timur, kemudian dunia, artinya sama saja hari kemarin dengan hari ini, hari-hari tasyrik ini, tapi tanpa adanya perubahan apapun, semata-mata karena Allah. Kita katakan kemarin kita diperintahkan beribadah termasuk berpuasa, maka kita berpuasa. Hari ini Allah perintahkan kita untuk makan, maka kita makan. Ini semua menunjukkan upaya kita untuk tunduk dan patuh kepada perintah dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini semua upaya untuk kita membesarkan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hati-hati kita. Hal yang sama kita katakan di hari raya seperti Idul Fitri misalnya, 1 bulan penuh kita dilarang makan di pagi hari. Justru di hari raya Idul Fitri kita dianjurkan untuk tidak keluar rumah atau di hari itu, bahkan sebelum mencicipi makanan. Ini semua bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan syariatnya. Yang terakhir yang akan kita sebutkan adalah bahwa sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyamut tasyriq ayyamu aklin wa syurbin wa zikrillah, diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa hari-hari tasyrik merupakan
hari makan dan minum, dan hari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita perhatikan betul, karena ini bisa dikatakan inilah bagian yang paling penting sebenarnya. Karena jangan sampai kita memaknai ayyamut tasyrik, hari tasyrik ini hanya dengan makan dan minum. Artinya apa? Ya karena alasan sudah berhari raya, ini adalah hari makan dan minum. Pokoknya yang dikerja cuma makan dan minum saja. Makan, minum, makan, minum, makan, minum. Bahkan cenderung bahkan berlebihan. Akhirnya lalai dari ibadah, lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ketika ditegur, kenapa berlebihan sekali makan dan minumnya, kesana kemari makan dan minum terus? Dia bilang, ya ini kan hari tasyrik, hari makan dan minum. Betul, kita katakan betul, ini adalah hari makan dan minum, tapi lengkapi hadisnya. Apa itu hadisnya? Ayyamu aklin wa syurbin wa zikrillah. Makan dan minum dan juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita cuma hidupkan sepotong makan dan minumnya saja, kita jadikan alasan untuk memperbanyak makan dan minum, tapi justru kita lupa potongan terakhir yang tidak kalah pentingnya, bahkan yang paling intinya, yaitu hari-hari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi silahkan kita menikmati hidangan, makanan dan minum yang tersedia pada hari itu, karena itu memang anjuran, tapi jangan karena alasan itu kita melupakan juga perintah atau anjuran yang lainnya berupa memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir apa saja yang kita isi atau lakukan pada hari-hari ini, para hadirin, para pemirsa sekalian? Zikir yang pertama adalah yang kita sebut dengan takbir muqayyad. Takbir muqayyad. Takbir muqayyad adalah takbir yang kita lakukan dengan terikat pada pelaksanaan salat 5 waktu, yang kita sudah lakukan sejak subuh hari, atau sejak setelah salat subuh di hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah, dan itu terus kita lakukan selama setiap selesai salat sampai di hari terakhir, hari tasyrik tanggal 13 Zulhijjah. Yang kalau tahun ini misalnya bertepatan dengan tanggal 9 itu hari Ahad, berarti sejak salat subuh di hari Ahad, setelah itu kita mulai takbir muqayyad, dan kita nanti berhenti pada hari Kamis ba'da salat asar, itu terakhir kita melakukan yang namanya takbir muqayyad. Maka ini bagian dari atau salah satu inti yang dengannya kita menghidupkan hari-hari tasyrik kita, itu dengan diisi dengan takbir muqayyad. Setelah takbir muqayyad, apalagi kita isi juga dengan takbir mutlak. Takbir mutlak ini adalah takbir yang tidak terikat dengan waktu sholat, yang bahkan sudah kita lakukan, dianjurkan lakukan sejak di hari pertama bulan Zulhijjah. Ya, sejak hari pertama bulan Zulhijjah, sejak hilal Zulhijjah sudah masuk, maka kita dianjurkan untuk memperbanyak takbir di tempat manapun, di waktu apapun, di dalam kondisi apapun, di pasar, di jalan, di masjid, di kantor, di sekolah kita diperintahkan untuk dianjurkan memperbanyak takbiran, dan itu juga masih terus berlangsung sampai hari terakhir terbenamnya matahari di hari terakhir hari-hari tasyrik tanggal 13 Zulhijjah. Semua inilah sekali lagi masuk bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang sudah kita sebutkan di awal, wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Perbanyaklah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang berbilang, yakni hari-hari tasyrik. Lantas bagaimana lafaz takbirnya? Lafaz takbirnya juga sudah ma'ruf, tetapi tidak mengapa di antara hal yang diriwayatkan dari para sahabat, lafaznya adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Meskipun pada akhirnya ini lafaz yang juga sangat masyhur, sangat populer, sudah kita gunakan selama ini, tapi pada akhirnya para hadirin sekalian, kita katakan bahwa ada berbagai riwayat yang datang dari para sahabat tentang lafaz takbir ini. Maka persoalan lafaz takbir ini terdapat keluasan, kelonggaran dalamnya. Artinya kita menggunakan lafaz ini silakan, atau lafaz-lafaz lain yang diriwayatkan juga dari para sahabat juga tidak masalah sama sekali. Yang paling penting adalah mari kita isi dengan memperbanyak takbiran. Mengapa di momen seperti ini, di momen hari-hari tasyrik seperti ini, kita dianjurkan memperbanyak takbir? Para ulama mencoba memberikan hikmah bahwa
di hari-hari seperti ini kita berkumpul, berkumpul bersama keluarga, bahkan berkumpul dengan jamaah, berkumpul dengan masyarakat di hari raya, itu biasanya identik dengan, ya kita katakan, megah. Megah dalam artian banyak orang berkumpul, ada kebesaran di situ. Maka ketika kita merasakan ada kebesaran yang terjadi di hadapan mata kita, maka kita mengucapkan takbir. Mengucapkan takbir supaya kita sadar bahwa kebesaran, kemegahan, kemewahan atau jumlah yang banyak atau jumlah yang besar yang kita lihat di hadapan mata kita itu tidak ada apa-apanya di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, kurang lebih seperti itu yang dikatakan oleh para ulama. Hikmahnya adalah supaya kita sadar di atas kebesaran yang kita saksikan berupa hari raya, kita berkumpul dan seterusnya, yaitu tidak ada apa-apanya dibanding dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dianjurkan memperbanyak takbir. Setelah kita isi atau hidupkan dengan takbir muqayyad, kemudian takbir mutlak, apakah hanya itu? Jawabannya masih bisa diisi lagi dengan zikir-zikir mutlak, zikir-zikir umum yang juga tidak punya kaitan dengan waktu tertentu, dengan bilangan tertentu, seperti ucapan tahmid, ucapan tahlil, dan ucapan zikir lainnya yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang seperti itu pun kita sangat dianjurkan untuk perbanyak di hari-hari yang mulia ini. Apalagi juga bisa secara khusus zikir dalam menyembelih. Ya, ketika kita menyembelih, kita mengucapkan Bismillah, Allahu Akbar, menyembelih binatang ternak. Ini juga menunjukkan para hadirin sekalian, para pemirsa, bahwa kita menyembelih tidak hanya di hari Raya Idul Adha dalam artian hanya tanggal 10, tetapi waktu penyembelihan kurban itu dimulai dari hari Raya Idul Adha tanggal 10 sampai tanggal 13. Artinya hari penyembelihan itu selama 4 hari. Selama 4 hari, maka selama itu pula kita bisa memperbanyak, artinya ketika kita menyembelih, maka pada saat itu juga kita sedang memperbanyak takbir dan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita misalnya saja kita mungkin tidak berniat kurban sejak awal karena ya kita sudah berusaha, namun rezeki kita juga belum mencukupi untuk kurban, harta kita belum cukup untuk itu, mungkin ada hal yang sangat-sangat mendesak sehingga kita belum bisa berkurban. Tapi ternyata misalnya setelah Idul Adha kita mendapatkan rezeki, ya, kita tiba-tiba datang rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dari hal yang tidak pernah kita duga. Tiba-tiba kita punya uang yang kita anggap cukup untuk dibelikan kurban, maka meskipun belum diniatkan sebelumnya, selama itu masih tanggal hari-hari tasyrik, bahkan meskipun itu sudah tanggal 13 Zulhijjah, kita mau langsung beli kambing pada hari itu misalnya, kemudian kita langsung sembeli dan kita makan, maka kita sudah termasuk yang menyembelih kurban. Dan ketika kita menyembelihnya, maka kita memperbanyak takbir atau sudah melaksanakan takbir dan zikir kepada Allah dalam penyembelihan tersebut. Kemudian zikir yang lain yang kita perbanyak adalah sebagaimana kita makan dan minum, maka bukan hanya itu yang kita lakukan, tapi juga kita mengucapkan zikir-zikir yang menyertai makan dan minum kita. Zikir-zikir yang menyertai makan dan minum kita seperti Bismillah tentunya, jangan lupa, jangan kita terlalu terburu-buru sampai kita lupa. Kemudian tentu kita berzikir setelah makan dengan zikir-zikir atau doa-doa yang sudah sudah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, poin terakhir yang akan kita sebutkan adalah bahwa di hari-hari mulia seperti ini, hari-hari raya yang agung seperti ini, kita sangat patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hari tasyrik, hari makan dan minum, dan hari berzikir, dalam hal ini terkandung dua nikmat, paling sedikit dua nikmat bagi manusia. Apa itu makan dan minum? Yang merupakan konsumsi atau nikmat bagi jasadnya. Dan demikian pula zikir, memperbanyak zikir adalah konsumsi dan nikmat bagi hati seorang hamba. Jadi ketika Allah merezekikan kepadanya berupa makanan dan minum, sehingga dia bisa artinya memberikan nutrisi yang baik bagi tubuhnya, bahkan merasakan kelezatan dari makanan tersebut, dan juga yang tidak kalah pentingnya, Allah memberikannya rezeki berupa taufik, terkondisikan untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah konsumsi nutrisi bagi hati seorang hamba. Maka dua hal ini
nikmat badan, nikmat jasad dan nikmat hati terpenuhi di hari-hari yang mulia ini, maka sebetulnya kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan syukur tersebut diwujudkan dengan pengakuan dalam hati kita bahwa semua nikmat ini datang dari Allah. Kemudian kita ucapkan dengan lisan dengan ucapan syukur, ucapan tahmid, ucapan alhamdulillah, dan yang tidak kalah pentingnya adalah menggunakan nikmat tersebut untuk semakin taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang juga kita sempat singgung tadi, jangan sampai alasan makan dan minum tersebut justru membuat kita lalai dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang benar, yang seharusnya adalah nikmat-nikmat ini kita manfaatkan supaya kita bisa menjadi hamba yang semakin taat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang kita bisa sampaikan tentang hari-hari tasyrik ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal ibadah kita dan mengampuni dosa dan kesalahan kita, dan menjadikan kita hamba-hamba yang semakin kuat keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.